Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, agar kita saling menyayangi, perkenalkan nama saya Keila Jania Pertiwi. Saya berasal dari SMPN 1 Waitenong. Pada hari ini, saya menggunakan baju adat dari Sunda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Sangkuriang, yang bertemakan tanggung jawab anak bangsa terhadap cerita rakyat. Alkisah, di suatu daerah di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungking. Pada suatu hari, ketika Prabu Sungging sedang berburu, tanpa disengaja ia membuang air kecil pada sebuah batu. Yang tidak sengaja diminum oleh Wayungyang yang menyebabkan Wayungyang pun hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Wayungyang pun meninggalkan bayi tersebut di atas sebuah batu berharap ayahnya dapat menemukannya. Pada suatu ketika Prabu Sungking sedang lewat di dalam hutan, ia mendengar suara tangisan seorang bayi. Tanpa berpikir panjang, Prabu Sungking pun langsung mengambil bayi tersebut dan membawa pulang ke dalam istana. Hari silih berganti. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun, dan pintar memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti untuk melamarnya. Namun, tak ada satu lamarannya pun yang diterima. Pada malam harinya, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, segulungan benang terjatuh keluar pondoknya. Karena malam sudah larut, Dayang Sumbi pun takut untuk mengambil gulungan tersebut. Tanpa disadari, terucap sebuah kalimat dari mulut Dayang Sumbi. Barang siapa yang mau mengambilkan gulungan tersebut untukku, jika dia perempuan, akan kujadikan dia saudariku. Jika dia laki-laki, maka akan kujadikan dia suamiku. Tiba-tiba, ada seekor anjing yang membawa segulungan benang tersebut kepada Dayang Sumbi. Baiklah anjing, walaupun kamu seekor anjing, aku akan tetap menikahimu. Tiba-tiba anjing tersebut menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan yang bernama Tumang. Akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang pun saling berkenalan dan mereka pun jatuh cinta. Mereka memutuskan untuk menikah, tetapi sependapat untuk tidak memberitahu kepada siapapun, terutama Prabu Sungking. Setelah 1 tahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Namun, ia tak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu saat, ketika Sangkuriang dan Tumang sedang berburu di hutan, karena seharian berburu tapi tidak dapat buruan, akhirnya Sangkuriang pun kesal kepada Tumang. Dan tak sengaja, anak panah Sangkuriang pun melesat mengenai kepala Tumang yang membuat Tumang pun tewas seketika. Karena Sangkuriang takut, akhirnya ia mengambil hati Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Singkat cerita, ketika Sangkuriang pulang ke rumah, ia langsung memberikan hati tersebut kepada ibunya. Ibunya pun bingung karena Sangkuriang pulang sendirian. Ia pun bertanya kemana Tumang kepada Sangkuriang. Akhirnya Sangkuriang pun mengatakan bahwa ia tidak sengaja membunuh Tumang. Apa? Kau membunuhnya? Dasar kau anak durhaka! Pergi kamu sekarang! Akhirnya Sangkuriang pun pergi ke dalam hutan. Tak lama ia pun jatuh pingsan dan ditemukan oleh Ki Ageng. Ia diajari banyak hal oleh Ki Ageng. Seiring berjalannya waktu,
Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan juga sakti mandraguna. Ia pun berganti nama menjadi Jaka. Lalu di suatu hari, Jaka pun meminta izin kepada Ki Ageng untuk berkelana ke dalam hutan untuk mencari siapa sebenarnya dia. Saat Jaka sedang berkelana, ia pun kehausan dan menemukan sebuah pondok yang di dalamnya ada wanita cantik jelita. Dayang Sumbi walaupun sudah tua, tetap cantik dan awet muda. "Permisi, bolehkah aku meminta segelas air?" "Iya, tentu saja. Namun, siapakah kamu dan dari mana asalmu?" "Namaku Jaka. Aku berasal dari negeri yang sangat jauh." "Lalu, siapa namamu, gadis cantik?" "Namaku Dayang Sumbi. Kau kelelahan. Mengapa tidak tinggal di pondokku saja?" "Bolehkah? Baiklah, terima kasih." Akhirnya, seiring berjalannya waktu, Jaka dan juga Dayang Sumbi pun jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang merapikan ikat kepala Jaka, ia menemukan suatu keanehan. Luka ini mirip sekali dengan luka anakku Sang Kuryang. Tapi, apakah dia anakku? Mending aku tanyakan langsung kepadanya. "Jaka, apakah bekas luka ini milikmu? Dari mana kau dapat bekas luka ini?" "Aku tidak tahu pastinya, tetapi cintaku untukmu sudah pasti seorang Dayang Sumbi. Kau harus menikah denganku." Untuk itu harus kupikirkan secara matang." "Bagaimana ini? Aku harus menikah dengan anak kandungku sendiri. Harus berbuat apa aku?" Begini saja. Akan kuberikan 2 syarat. Jika dia mampu memenuhi syarat tersebut, aku akan menikah dengannya. Tetapi jika dia gagal, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Pada malam harinya, Dayang Sumbi pun memberikan 2 syarat tersebut kepada Jaka. "Jaka, jika kau bersikeras mau menikah denganku, maka kau harus melaksanakan 2 syarat ini. Pertama, kau harus membuatku sebuah danau. Kedua, kau harus membuatkanku sebuah perahu. Buat semua itu sebelum matahari terbit." "Baiklah, akan kusanggupi permintaanmu." Lalu Jaka pun pergi untuk meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. "Hei para jin, bantu aku menyelesaikan 2 syarat ini." "Wah, syarat apa itu?" "Pertama, buatkan aku sebuah danau, kemudian perahu. Buat itu semua sebelum matahari terbit." Ya, gampang itu. Wah. Bibi Dayang Sumbi yang mengintai pekerjaan Jaka pun panik karena pekerjaannya hampir selesai. "Dayang, pekerjaannya hampir selesai. Lalu, apa rencanamu?" Begini saja, kita ikut sertakan warga untuk menumbuk padi dan menggelar kain sutra merah." "Ide bagus." Akhirnya, Dayang Sumbi dibantu oleh warga, ada yang menumbuk padi, ada yang menggelar sutra merah, dan ayam berkokok kukuroyok, menandakan bahwa pagi sudah tiba. Jin yang mendengar itu pun langsung meninggalkan semua pekerjaannya. "Jaka, kau telah gagal mengerjakan pekerjaanmu. Kita batal menikah." "Apa? Tidak mungkin!" Sekian cerita legenda Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.